kawan. Orang bernama Aham dan Ibad bemeruai. Ibad penyembahyang, Aham ada suara sembahyang. Ujar anak pengulu, Bang Bian ada sembahyang Jumat hari ini, angkat batis dari sini. Abah pengulu sambat orang terus. Ujar Aham, hendak aja aku sembahyang, tapi aku kada suara sembahyang Jumat. Umpati orang di masjid. Tulak si Aham duduk mencari tihang masjid bersandar situ nah. Kada lawas mantuha mencatuk dauh. Dahkum ya takajutnya. Alhamdulillah ya. Napa aja abah tu bababun ya. Ojo orang kampung, nah napa ini dia menantu si kong maneh. Ibad kada sembahyang waktu itu. Kau kemana bad ya Aham? Aku nak belabuh ya Ibad. Aduh ya, lidah kawanku ya. Kada lawas naik mimbar tu guru daya teh. Apa hatib membawa tongkat dengan buku kan? Ini kada suah sembahyang. Nggewil orang sebelah sebelum sembahyang ba absen kah ya. Ganangannya ba absen. Membaca itu kang khutbah. Alhamdulillah. Pendengarnya Aham adalah orang ada sembahyang berdirinya ada aja. Takutlah bini ulun tuh khawatir guru ay, namanya laki seganteng ulun ne. Api nyamun malam nih buhan aman aja bini tak ada dema WA, tapi mun acara tengah hari yang rancak di WA nya inya menahu. Mun acara tengah hari aja pasti acara ibu-ibu aja. Inya mah WA terus. Nah jam mata tuh dijaga ya, mata dijaga ya. Bepe aja kau jaga mata, bekijim lah kau ceramah. Tapi aku kada hendak nyakiti hati bini itu tulis yang jaga. Biarlah pandangan ini untuk semua orang, asalkan cinta dan hatiku hanya untukmu. Langsung mengirim lope gono. Sallallahu Nabi Muhammad. Mudah Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana bihadzal makani bisalamati wal afiyah min kulli baliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa afdalin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man a'zama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Sadaqallahul azim. Sama-sama ulun hormati, ulun muliakan para habaib wa syaraif, para alim ulama, guru-guru agama, tokoh masyarakat, wabil khusus kepada al-mukarram Abina Hasanuddin, pengasuh pondok pesantren Al-Muhajirin Antang. Mudah-mudahan beliau diberikan sehat oleh Allah, panjang umur, qabul hajat dunia wal akhirah. Sama-sama juga kita muliakan Al-Mukarram Al-Ustad, walaupun belum berkenalan tapi ulun tahu aja pembawa acarahan tadi tuan guru juga. Bahkan si Dini berceramah harap juga kayaknya, lain pang potongan. Cuma hari malam ni ulun kalah wan kopiah sidin, habang kopiah sidin. Jadi ngaran di sidin ada yang madahi tadi panggilannya guru dayat leh. Iyalah Pak Haji, guru dayat leh. Nah, pian buai mahandak diisi anak bungas beri ngaran dua, Ahmad Rohadi dengan guru dayat. Mudah-mudahan sidin panjang umur.
sehat badan, qabul hajat dunia wal akhirah. Jua tuan guru yang ada di hadapan dihiga, maaf benar kada kau menyambati ngaran babuhan bian Pak Komandan kita. Nah bertamu lagi lah Pak Komandan, alhamdulillah, masya Allah hadir lagi beliau sini. Mudah-mudahan bian sehat Komandan. Bapak Ibu yang ada di luar, yang di belakang, mudahan sehat beritaan. Karena amun sehat wae nyaman, amun kada sehat biar banyak duit, amun kada sehat percuma. Ayat biar susah Pak ay, tapi kita sehat nyaman. Sorong orang apa aja makan, cok menggalan, kocok paku makan, kocok waluh makan. Serba hijau makanan, sekali bihire hijau tahi kayak empadu. Mudah-mudahan Bu ay pian sehat. Kita berataan yang hadir mudah-mudahan sehat. Alhamdulillah. Tiada kata yang paling aula dan yang paling indah melainkan ucapan puji syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah, yang mana Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya memberikan nikmat kepada kita. Dengan kasih sayang Allah sehingga kita kawa hadir di tempat ini yang mulia ini, di bulan yang mulia, dan menceritakan nantinya orang yang mulia, tak lain dan tak bukan ialah junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sesuai jarab guru dayat tadi kita alhamdulillah berataan malam ini sudah berada di dalam surga, karena masalahnya surga Firdaus. Rugi benar yang di luar tuh karena masuk ke dalam surga. Orang menacara tuh dulu masuk, jangan ketujuh kalau luar sana. Ini amun sudah acara maulid ngalih menyuruh masuk, hendak di luar aja. Mun sudah acara urgen kada ada orang nyuruh masuk, hanya mentes mic cek hibak sudah di hadapan. Cuma kalau ini maklum karena tempat di dalam sudah hibak, di belakang, di luar, di kiri, di kanan. Mudah-mudahan dengan sebab kita berkumpul malam hari ini di taman daripada taman surga yang ada di dalam dunia, yang Nabi menganjurkan dengan sahabatnya, idza marartum biryadil jannah farta'u, amun buhanmu lalu melihat taman surga jangan kada singgah, jangan di warung jablay aja singgah. Warung taman surga singgahi. Ya Rasulullah, apa ada ke taman surga di dunia? Ada je Nabi. Kenapa? Pengajian-pengajian yang mengingatkan kita kepada Allah, yang mengingatkan kita kepada hari pembalasan, majlis-majlis ilmu, majlis-majlis Maulidir Rasul, itu adalah taman surga yang ada di dunia. Siapa orang yang ketujuh mampir di taman surga, siapa orang yang ketujuh singgah di taman surga yang ada di dunia, yakin dan seyakin-yakinnya nanti akan berkumpul di surga bersama Habibuna Muhammad. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu tercurah kepada keharibaan alam, tak lain dan tak bukan ialah manusia yang berakhlakkan Al-Quran, yang kegantengannya melebihi Syahrukan, apalagi Salman Khan Kapuas. Jauh benar bedanya. Tapi kegantengannya kada digunakan untuk merayu bebinian. Siapa inya kada lain dan kada bukan orang yang kita peringati hari kelahirannya malam hari ini, junjungan kita baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berkumpul di surga bersama beliau, dan mudah-mudahan kita bisa melihat wajah Rasulullah. Tidaklah kita mati melainkan kita bisa bermimpi dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah biidnillah. Ulun ni pian Bu ay, sedikit bagi sah sedikit guru dayat teh. Ulun ni jauh dari Pangkalan Bun sampaikan ke sini nih bisa 12 jam hanya sampai. Api atas izin Allah dan berkat Rasulullah sampai ulun ke Kapuas. Biasanya lalu-lalu aja. Mana aja kok kampungnya Kapuas nih. Rupanya di dalam raminya orang. Alhamdulillah jer ulun sampai ke sini kada menyangka dan kada menduga ulun guru dari Pangkalan Bun. Asulung itu ngaran ulun Bu itu nisbah kampung kelahiran ulun. Di Pangkalan Bun tuh ada desa, aloi desanya. Jauh dari kota Pangkalan Bun 2 jam berkendaraan. Di situ ada kampung Solo ngarannya, dan di situ kampung tuh bahasa Kalua.
katurunan buhan Kalwa dan bebuhan Tanjung. Di situ diam. Nah malam nih ulun nih kadang-kadang bepandir nih ada, kadang ingoh-ingoh bahasa Tanjung, ingoh-ingoh bahasa Kalwa. Cuma kada Kalwa asli. Amun guru Yanur Kalwa asli, amun ulun ini Kalwa Bun, Kalwa Pangkalan Bun. Jadi mau ada ingoh-ingoh sedikit tuh dimaklum malah. Uma aku bisa bahasa Indonesia. Arab juga kok. Uma kadang-kadang bisa layau. Cuma di sini orang mengerti berataan bahasa nyam bahasa ini bahaya mun kadang ngerti. Mun kadang ngerti bahaya. Muka puas nih orang Jawa paham bahasa Banjar juga. Luar biasa bebuhan Banjar nih alhamdulillah. Itu sekilas ngaran as-sulung itu orang Solong, ngaran Ahmad Rohadi. Alhamdulillah ulun bujangan masih di Kapuas ini bujang. Pangkalan Bun bebini ada bini 3 anak. Sallallahu Nabi Muhammad 26 hari guru kada bertamu bini sudah. Habis itu 6 hari kena ke Pelangka pulang mengisi sebulan lebih kada bertamu bini nyaman ka genengan buhan biang. Rupanya bula berat lah, rindu tuh berat rupanya. Bini mau WA terus. Biasalah kada suah pang jauh kayak ini. Apalagi kan ini sudah parak sebulan, wajar lah bini ulun tuh khawatir guru namanya laki seganteng ulun nih. Tapi nyamun malam nih buhan aman aja bini tak ada dema WA, tapi mun acara tengah hari yang rancak di WA nya inya menahu. Mun acara tengah hari ya pasti acara ibu-ibu ya. Inya mau WA terus. Nah jam mata tuh dijaga ya, mata dijaga ya. Bepe aja kau jaga mata bagi gym lah kau ceramah. Tapi aku kada hendak nyakiti hati bini itu tulis yang jaka biarlah pandangan ini untuk semua orang asalkan cinta dan hatiku hanya untukmu. Langsung mengirim lope gono. Sallallahu Nabi Muhammad. Mudah-mudahan hadirnya kita di tempat ini ikhlas karena Allah, karena Rasulullah, sehingga pulang kita dari tempat ini mendapatkan pahala, pulang dari tempat ini kita mendapatkan maghfirah, bulik dari tempat ini mendapatkan rahmah, pulang dari tempat ini mendapatkan barokah. Yang penting ikhlas. Yuk ulun ngajak kapian berataan, yuk ikhlas yuk bu. Pak ikhlas pak, jangan kesini hanya gere-gere nasi kotak mana. Tulak maulid cari nasi kotak ibu biasanya pas orang beri nasi kotak belum orang cara mah bulik kesudahinya mungol tambok bener. Andok nasi kotak nyumbang kade nasi kotak bawa 10 minek panitia mikirkan nyumbang kotak kena 5 bawa 20 sesadeng sedikit. Kita hadir di sini hanya karena Allah. Kenapa aja guru? Apabila menanam benih rumput pasti tumbuh. Nanam rumput jangan mimpi padi akan tumbuh. Apa maksudnya? Kalau kita hadir niat karena Allah, yang lain dapat. Tapi kalau hadir bukan karena Allah, niat nasi kotak misalnya, nasi kotak dapat, pahala kada dapat. Yang pasti jangan diniatkan karena pasti dapat. Orang kesini pasti disuruhnya orang nasi kotak. Apa diniatkan lagi? Yang kada pasti itu pahala dapat kada kita hadir ke sini, tergantung niat masing-masing. Maka dari itu tulak dari rumah semata-mata niat karena Allah dan menyenangkan hati Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa niat itu penting? Niatul mukmin khairum min amalih. Niat orang beriman tuh lebih baik daripada amal. Amal sedikit niat karena Allah ganal pahala. Amal banyak tapi niat bukan karena Allah kada dapat apa-apa. Maka dari itu luruskan dan baguskan niat semata-mata karena Allah. Caramah juga jauh-jauh dari Pangkalan Bun ikhlas. Jangan munting amplop. Ulun dari bahari ceramah kada hendak mikirkan amplop. Karena yang mikirkan amplop panitia. Bejar nih. Apa babung ulin mikirkan amplop.
Ulun kesini semata-mata karena Allah. Ya Allah, beri orang ambil guru daya teh. Kada disangui orang. Tunggu apa uyuhnya? Ada orang ceramah maharap bayaran tuh guru daya teh berdosa. Ya lah, ceramah bukan usaha. Ceramah maharap bayaran berdosa, tapi ganan lagi dosanya mengundang ceramah kada dibayar. Nah bujur aja guru daya. Bujur aja guru daya. Kalau sama-sama berdosa, sama-sama paham. Bagaya aja. Apapun yang kita gawi kalau ikhlas nyaman, gawi yang berat jadi ringan. Bibu amun ikhlas mau urus laki nyaman, kada bebamai. Biar laki itu layau, sabar aja. Api mun pian kada bemamai, ya bamamai taros muntong. Melipat baju bamamai, tetap baju bamamai. Laki hendak mengambil baju di lemari gin mamainya. Belum lagi tak ambil, kita lapak lah. Nah. Ya. Tahambur tuh ya Allah bu, amun tahambur tuh dilipat pulang, pahala dapat. Ini kami sampai tegar-tegar mengambil baju. Yang tertawa ini senasib nih asal mengambil baju mamanya. Jangan memamai wan laki, kami lelaki ini buai tahu kah? Amun di mamai itu kami itu ibarat HP itu hang. Tahu hang lah bu, babungulan. Laki sudah tambuk, mamai pulang, maginnya babungulan. Kami buai, nah ini kalau ada film jeritan apa tangisan seorang istri, kami pun selama ini ada juga judul tangisan seorang suami. Kadanya pian aja sedih, film tuh kada bujur. Akhir zaman nih bukan bini yang menangis, laki yang nangis. Kita nih Pak Aimun di luar jadi macan, sudah di rumah jadi kucing. Biar di luar tuh harat mamai orang, sekali ke rumah mamai bini seorang, masuk penceramah juga. Bini ini ngalih diurus, sekali ampun awak 1000 ampunnya. Awaninya tuh ahli sejarah, yang bahari-bahari tuh ingat aja utaknya tuh, asal salah sedikit semalam pulang, ingatkannya. Udah dikubur-kubur lah masa lalu tuh bu mana-mana lah ya Allah. Pak ikhlas tadi lah, ikhlas nih nyaman nyambet nggawi ngali. Makanya aja kami begayaan dan guru tuh hati-hati ceramah, kupena ceramah di Masjid Al-Ikhlas itu bisa kada sangui orang ngarannya gin Al-Ikhlas. Untung malam nih Firdaus. Amun sudah masjid atau musola Al-Ikhlas nasihat-siap penceramah toh. Ada salah panitia karena musolanya Al-Ikhlas berarti pian guru ceramah ikhlas guru. Alhamdulillah malam nih Firdaus. Sallallahu Nabi Muhammad. Bahari je guru daya teh ada paguruan. Guru ni asal diundang kada ikhlas lalu. Amun sudah yang sugih mau undang laju, amun sudah yang susah bersepeda tinjak mau undang macam-macam alasan. Maaflah kayaknya jadwal kuni hibak aja. Yang datang bersepeda, mudah datang yang bermobil, pabila aja. Kawah aja. Ini tujuannya mencari amplop dan makanan. Jadi ini diisi asisten sekong murid. Kalau murid teh aja mau undangan jangan duduk parak ako. Ini ulang duduk aja murid. Parak dapur. Kau lihati makanannya apa? Amunnya ayam daging kode aku aja gurunya kayak ini. Berarti ayam orang sugih, amplop tabel. Aku ceramah aja gurunya 2 jam. Amun apa muadai pang guru genggam aja guru kayak ini. Tuh orang susah aja amplop tipis. Mayu 5 menit ceramah aja. Itulah undangan udah orang. Semurid tadi duduk para kelawang dapur itu. Kada mengkode-kode muridnya. Guru mencelik mata sudah. Dia guru bungol tambuknya ke kadang lawasnya. Maksudnya nyepa makanannya. Si murid ini hendak melihat makanan orang di dapur itu rupanya betudung koran orang bahari kan kada kelihatan. Hendak mengangkatkan malu ada orang di dapur. Jadi jam muridnya terlihat ada bungkus-bungkus di higa itu kan. Guru aja. Oh ya guru.
2 jam ceramah pirot gigi palsu kada ampi. Orang berduit, berdoa, semua doa disambung, doa tulak bala dibaca, doa haul dibaca, sampai kai di hige tu guru akhir sanggup lagi mangkat tangan. Ujar kai bungol tambuk burung ini berdoa kada ampi-ampi. Orang cari perhatian, ini tabel amplop. Sekali taqabbalallahu minkum, haluar kerintingan piring keluar, hal lihat gebin. Sampai rumah bememai, kau ni bungol tambuk je nyambet murid. Doku padehkeun, amun wadai ganggem. Mun ayam kayak ini, ku kada melihat je muridnya. Ada bungkusnya tuh, tadi ada yang cap angsa tuh. Gebin cap angsa. Jadi kita nih membaharap dan manusia tuh pasti sakit hati, bay. Bujuran. Jadi apa aja membaharap dan manusia sakit hati. Siapa aja orangnya. Kalau nih rancak bang kami nih, lah guru dayat kita Ustaz ini banyak penderitaan le. Kami kulir bener, kami berkisah. Kami di sana tuh guru dayat teh aman batahlil. Biasanya orang tuh menulis ngaran binnya tuh biasanya di kami tuh di amploknya. Amploknya tuh tulisnya ngaran binnya. Andaknya di meja kayak ini nah. Aku kan bingung. Amplok nih tulisan nama kah atau ada duitnya? Amun ada duitnya kah memberi kah atau kada? Di sini bisa lah kayak itu. Oh bisa juga aja. Nah jangan lagi kayak itu. Itu membingungkan tuan guru. Pas aku batahlil ada amplop. Kurasa-rasa pang sambil membaca arwahnya nih. Tapi kan orang kadang memberi, bapak aku membawa. Apa kata dunia aku kehendakan amplop, walaupun pada sebenarnya hendak juga. Kadang aku bawa, aku tinggalkan. Sekali mau menelpon ibu-ibu. Nah pak guru aja kada hendak nerima pemberian kok, ya? Hah? Ambil aja kok awak beri. Amplop hadapan pian tuh guru aku tuh beri pian, ada isinya tuh Aku kada tahu aja kok. Genanganku itu amplop kosong. Coba mau memberi itu juga jelas-jelas. Sekali tulak pulang guru ada pulang amplop kayak itu. Jarku mun kada dibawa bisa salahkan orang pulang. Aku nih pas aku bawa, pas membuka kosong. Itu kan malang kada dapat ditolak ngarannya. Makanya ulun padai Joko jangan lagi memberi amplop guru tuh kayak itu kada beradab, jelas-jelas memberi itu mau hendak memberi juga. Mau hendak kada nuliskan almarhum tuh di buku aja, jangan di amplop. Kepala guru nih kena banyak tanda tanya, diisi kada. Ikhlas kita berharap dan manusia kita sakit hati. Tapi kalau kita karena Allah, insya Allah hati nyaman, tenang, bahagia. Jadi apa aja kada ikhlas sakit hati. Jadi ustadz sakit hati. Jadi ibu rumah tangga sakit hati. Jadi laki pun sakit hati. Maka dari itu mudah-mudahan malam hari ini kita semata-mata mengadakan acara mencari ridho Allah, mencari ridhonya Rasulullah. Amin. Allahumma amin. Adapun malam ini kita berkumpul semata-mata untuk mengagungkan dan memuliakan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Diawali dengan membaca solawat. Maulid Habsyi itu sebenarnya peringatan Maulid tuh yang ianya Pak lah ya orang baca Maulid. Itu yang ianya ceramah nih daripada aja lagi menyebarkan tentang sedikit intisari yang dibaca babuhannya tadi. Yang dibaca babuhannya tadi bahasa Arab. Sebagian kita kadang ngerti. Diundanglah tuan guru untuk menjelaskan apa yang terkandung di dalam maulid tadi. Andai kata kada baca ramahan, kada jadi masalah baca maulid aja. Orang bahari pang baca serapul anam aja 3 hari 3 malam. Berjanji dibaca. Kada apa-apa, tetap sudah mendapatkan pahala fadilah mengagungkan kebesaran kelahiran Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Pak lah, amun orang membaca salawat membaca maulid, amun kawa kita di belakang mengkawa jangan bapandir, umpati, menyahut, terutama ibu-ibu. Jangan orang sibuk menyair awak sibuk bapandir di belakang.
Salawat. Kenapa? Bukti nyata cinta kita kepada Nabi Muhammad, membaca salawat menyebut nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ahabba syai'an katsiran dzikruh. Orang cinta dengan sesuatu selalu menyebut ngarannya. Ibu cinta wan laki, nyebut ngaran laki. Kita sayang wan bini, nyebut nama bini. Nih yang bujang nih sayang pacaran misalnya. Nah, sehari kita nyebut ngaran Allah gering. Karena apa? Cinta. Malam hari ini berselawat kepada Nabi diawali dengan membaca Maulidil Habsyi, tanda cinta kita kepada Nabi Muhammad. Satu kali berselawat akan sampai ke hadapan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baca, bagus ke suara orang berselawat tuh kade katatak dapat pahala, yang bagus dapat, yang kada bagus dapat. Cuma mun yang kada bagus jangan bemik, orang dengar sakit parut. Ini menyahut aja. Ay, apa kayak sakit parut amun suara mingsang misalnya. Salala. Nah. Kan bapahala. Tapi yang denger nih kadang-kadang lalu berdosa yang denger. Mebe kada berdosa nyamber. Suara apa aja orang kayak tekapitnya nih. Han. Ayo, saut aja amun beremian menyahut kada ketahuan orang suara kada bagus. Orang asyrakal nyahut marhaban ya marhaban ya nural aini marhaban jaddal husaini marhaban sahut orang. Kenapa? Ruh Sayyidul Wujud Nabi kita Muhammad hadir ketika orang mahallul qiyam. Ulun kada melihat guru yakinkan Nabi ada. Tanda penghormatan dan adab kita kepada beliau. Kita ini mun sudah datang gubernur datang. Tuh datang bupati berdiri. Iya. Oh laju berdiri. Mahallul qiyam yang datang Nabi. Ada kadang orang mahallul qiyam berduduk. Senonoh berdiri bersandar di dinding. Itu seandainya pian melihat wan Nabi itu kayak apa supannya. Hormatlah dan Nabi dan guru kita memadahkan salah satu doa, tempat doa yang diijabah apabila waktu mahallul qiyam. Kenapa mengtabarukan mengambil bahwa yakin Nabi hadir ketika itu? Menyahut 4 dulu, vokal membaca hanya berdoa, vokal wala'al badru alaina pian berdoa, ya Allah ulun ini gak ada baduin, tapi jangan nyaring ketahuan kawan sebelah. Dengan berkat kemuliaan Rasulullah, ya Rasulullah, udah dimurahkan rezeki. Esok tanggal 1 motor kada berbayar. Tapi jangan nyaring. Yang saya ikung apa keluhan? Ya Allah, laki ulun mulai layak. Gila wan jable. Dengan berkat kemuliaanmu ya Rasulullah, tutupkan hatinya wan jable. Cukup dengan aku aja. Berdoa apa? Yakin aja akan diijabah oleh Allah karena memuliakan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan berpandir waktu orang mahallul qiyam. Kenapa? Disitulah tanda cinta dan akhlak kita tatkala menyambut Nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallallahu alaihi wasallimu taslima. Yang menghandapkan syafaat Nabi, yang hendak pertolongan Nabi, sallu alaihi wasallimu taslima, baca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al jannatu wa na'imuha as'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala. Yang mengharapkan bermula surga wa na'imuha dan kenikmatan surga sa'dun disiapkan bagi orang yang bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan salawat salam kita tadi kita menghantarkan kita ke surga bersama Nabi Muhammad. Ingatakan mahallul qiyam jangan lagi berpandir bola, minta dengan Allah. Orang bahari
sering yakinnya bahwa Nabi hadir itu nih, saking yakinnya orang bahari itu yakinnya luar biasa, walaupun ilmunya kadada, ilmunya sedikit, yakin mantap, awak ilmu segudang, nggak didebisi keyakinan. Orang bahari waktu membaca Syaraful Anam Mahalul Qiyam, bahari lampu kadede, orang pakai lampu satrongkeng aja. Ini kekanakan ini udah tahu lampu satrongkeng. Tahun 80-an nih tahu lampu satrongkeng udah. Nya mau habis gasnya pajeh. Orang Mahalul Qiyam pajeh satrongkeng. Tuan rumah dari tanah meluncat hendak mengumpak menghidupi. Asik meluncat di hadapan ini biasanya orang bahari itu ada lakatan, betalam, jejaknya lakatan tuh. Habis menjejak kompaknya hidup pulang. Pas melihat yang bukan pakai nah ya telapak Nabi gini. Berarti waktu Mahalul Qiyam nih jadinya datang Nabi. Tapi je apa aja seuteng haji telapak nih. Mungkin dia Nabi ini meluncat gitu. Macam-macam sangkaan orang meyakini bahwa Nabi itu hadir. Apa yang terjadi? Datang seikung pada seikung, ya amun habis nih aku langsung memakan. Apabila lagi je memakan bekas telapak Nabi. Habis Mahalul Qiyam tuh berungkupan memakan. Satalam lakatan habis. Yang menjejak tuh tangang Mepe madahi. Umat lemhakinya nyapa makan bekas telapak betisku. Datang si kong melihat, oh tuan rumahnya, apa kau dah hendak? Apanya aja tuan rumah? Kau kenapa kau dah hendak memakannya nih? Telapak betis Nabi, bila dia tuan rumah bungol tambuk ya, itu telapak betisku. Lampu pajeh tadi je aku meluncat menghidupi lampu. Bungol aja kawan, pantas saya bedeki aja. Itulah keyakinan orang tuh luar biasa, walaupun tak makan batas telapak betis kawan, tapi orang yakin itu tentang salawat. Sedikit lagi salawat ini pulang dan kayak ingkol Inggris Pak. Apa yang pian niatkan baca salawat tuh insya Allah diijabah, tergantung niat. Anak nakal bacakan salawat nyaman norot, laki nakal aja ada tapi bisa berdiam di rumah bacakan salawat 1000 kali sambil bayangkan muhalaki pian tiupkan minumkan masih juga guru berjalan ya samburkan jadi baik kita nih jangan tapi anu juga wan bini lah. Nah aku kasihan jopang dan binian nih. Kita jangan tapi kita tahulah bini kita tuh pemamaian penyarikan, jangan diuleh-ulehnya sare. Ini sudah tahu bini kayak malampir. Ketujuh mau ulah penyarik malampir. Malampir punya terbangun ngalih. Jadi punya guring marah ya guring. Waktunya berdiam toh, jangan banyak nyarik gawian. Ini awak tuh sudah kasar begadangan orang bujangan. Di berdiam mana? Di gerdu berdiam. Bedum gawian. 6 4 5 hari jam 3 hanya bulik kayak apa kada malampir tuh amok iya nih abahnya ini dia hendak jadi apa awak tuh sudah bulik jam 3 bedum taros. Nah jadi kita nih bisa-bisa lah supaya bini itu kada sarek pak lah, karena kita nih jangan egois juga pangwan bini. Aku kadang kasihan wan bini ku tuh pak jarko ya Allah yang kasihannya kau jako aku minta maaf lah yang jako inggih ja bini kau kita pun lama juga bini cobakan keras lagi nya 10 ampun kita 1000 ampunnya. Aku kadang perhatikan gawian bini ya Allah bangun subuh tuh lah pak le bangun subuh dah yang paling dahulu bangun bini 99%. Laki mana ada berdahulu bangun ya lah pak. Ayo, ini berdahulu bangun apa digawi langsung batapas. Nah mesin cuci diputar. Nah kompor dihidupkan. Siapkan makan segan laki kena bangun mata sudah mengopi beruku. Hanya nyamanan. Bini setengah mati. Ada kerasaan tengah hari betapas belipat baju sampai sanja hari maghrib kena maghrib awak berdahulu guring mengaruh
bini ada kawa guring apalagi beanakan halus nyusui anak dahulu kasihan anak guring bini tak guring juga kasihan tetelantang bini tak guring jam bangun jam 12 bini takajud terbangun pulang melihat anak yang menyusuh tadi basi singut. Nah yang basi singut dipulang disusui kadangnya nyaman-nyaman jadi bini ya lah bo sampai subuh pulang menyusui mau yang kada bahasa singut guru aja menyusui itu nyaman mau yang bahasa singut ini apalagi gigi umpung di muka aduh salah yau deh kemana ke bini tadi leh yuk kembali pulang kita bahas sedikit tentang kayak apa Nabi lahir. Dijelaskan dalam Simtud Durar, ulida mahtunan makhulan maktu'asur. Nabi dilahirkan dalam keadaan bersunat, bercalak mata, maktu'asurrah, tangking pusat putus sudah. Ada ke anak ibu kayak itu dede. Hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa beda? Jelas Muhammadun basyarun lakal basyar. Muhammad manusia tapi kada kaya manusia. Nabi makan awak makan, tapi samakah makan Nabi dan makan kita? Jelas kada. Nabi seikit makan, awak seikit makan, tiap jam makan. Itu gamanya sama dengan genjang makan. Nabi guring, awak guring, tapi awak seikit guring. Nabi sedikit guring, awak sedikit-dikit guring. Tengah hari guring, subuh melandau. Itu kita. Nabi barudah, awak barudah. Samakah ludah Nabi wan ludah kita? Kada. Ludah Nabi harum, ludah Nabi ubat. Kada sampai ke bumi langsung direbuti para sahabat. Ayo, ludah kita, ludah Nabi membawa rahmat, ludah kita membawa bala. Ada para caya keluar masjid ini ludah ya betis kawan. Kada bincul deh itu tampar kawan. Karena ludah kita membawa bala, ludah Nabi membawa rahmat. Nah itu sedikit sekilas perbedaan kita dengan Nabi Muhammad. Apalagi lahirnya Nabi lahir Masya Allah, dan Aminah yang melahirkan sedikit pun tidak merasakan kesakitan, setitis darah pun tidak ada, dan keluarnya ada sama dengan jalan yang kita keluar. Karena Nabi memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kada merasa sakit. Bini awak kuciak berenak setengah kampung orang bangunan. Hanya orang berenak ini macam-macam, Bang. Ada yang penyabar, ada yang amok montong. Ya Allah ya Tuhan ko ai. Mun berenak kayak ini mate. Tunjuknya muhalaki. Nih muhamu nih. Aku habis nih ampe habahnya hendak lagi berenak. 2 tahun umur anak genel pulang parot. Sudah tahu sakit ibu-ibu tuh hendak pulang berenak. Ada yang penyabar, ada yang berenak tuh ada penyabar sampai hendak naik atas lamari. Ada sekolah orangnya. Iya, sampai ditutupi laki dengan sarbet muntong. Malu kita Pak Le. Halo long. Oh sakit. Iya. Ada nyaman orang berenak. Ada kisah kawan, tahu kisah nih bujur katanya ada tahu juga. Mung kawan ngaramput, nah aku nambahi aja seiket gitu nah. Jam 4 subuh bahari lampu kadide, bini nih hendak berenak, muntong among. Allah Tuhanku, ya amma aja laki berdiam yang. Ini jam 4 subuh bangunan orang kina marah. Aku lo tuh nyaman bapandir, kada merasa. Coba kau merasakan berenak. Buka laki mencari bidan, datang bidan tuha bidan, datang ke situ yang jenang tuha, yang, oh kada amok terus, yang mengucap, amun sudah sakit kayak ini yang ay beristighfar. Apabila sudah sakit kena yang ay sakit benar, aku bapasan dan kau yang lah berpegang kepada yang satu aja lagi. Maksudnya nih berpegang kepada yang satu dengan Allah Ta'ala. Tapi orang berenak nih kan mungkin kada tapi sadar lagi genengan berpegang kepada yang satu tuh kemana? Anak hendak lahir uja bidan nyambat laki tunjul betungging menunjul betapihan kada bercawat
Apa? Kada tergantung yang sotengnya dah. Ingat pasan bidan berpegang kepada yang satu. Cap ya. Kacakan orang berenak nih tahu aja kalau kacak mati. Anak lahir laki sio. Bingung bidan. Yang kau apa yang lakimu yang? Jar andike juga tadi zaman sakit berpegang kepada yang satu. Ampun laki ku tadi ada jakul itu kau pingkot. Bungol tambuk kau nih yang maksudku pegang kepada yang satu itu dan Allah Ta'ala. Itu kisah percaya hungang. Jam berapa hari? 9:30 udah dikit lagi maulid Nabi. Jam dengar ada maulidnya. Lalu lahir Nabi kita Muhammad. Lahir Nabi kita Muhammad dalam keadaan suci, ya Allah. Dijelaskan dalam Ad-Dibai itu apa? Sajidan syakiran hamidan. Nabi itu lahir dalam keadaan sujud, menyebut nama Allah seperti bulan purnama. Itu Nabi luar biasa, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikenalkan oleh orang janda yaitu Aminah Zuhriyah. 6 tahun usia meninggal mama, 8 tahun meninggal kayak dia muan paman. Kayak apa perjuangan Nabi? Umur 25 begawi sidin. Nabi itu begawi Pak. Awak lain Nabi hendak begawi, gawian mah hayal sugih terus. Nabi itu begawi kurang apa pangkat, jadi begawi hijrabah guru dana menyambat kami asal bejalang asal beilang. Ustaz tu jasidin mengkawa begawi bereng aja sidin begawi jual es catokah campuri mas 1 kilo jasidin. Yang penting begawi jangan maharap terus. Jadi harus ada begawi. Nabi begawi awak gawian mahayal nang bini mahayal laki mahayal berebehen tiap malam. Nang laki ini apa jer bini bini yang ya tanah kita di seberang tuli jekin aja kita tabes le jasa tambuk kena mau ditabes je kita cocol yang kena kita tanam waluh kena mun kada lawas je kena aja melancar aja kada lawas bebutir aja ya laki tanahnya betabes gin belum lagi sama malaman mendirikan gitu aja kena aja mun ganal waluhnya kita jual ke pasar aja. Wah ini waluh 5.000 sekilo aja dapat 20 ton berapa yang ya hitungkan yang ya. Oh hendak menghitung tanah betabes gin belum lagi hitung laki 20 juta yang 20 juta sedikit aja lagi yang kawa kita nukar NMAX datang anak menukar motor mah aku 4 jangan jana orang motor hanya itu harus dirain dulu ada aja anak ulun 4 kau jangan tangkaran jana mama ada aja anak aku 4 pukuli anak bincul deh anak jangan motor ya tanah lagi belum tabes lagi bincul sudah kepala anak. Nah itu kan hongang bungol bin tambuk ngarannya bagawi hendak sugih itu. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagawi apa? Membawa dagangan Khadijah. Habis dagangan, untung banyak, bayangkan. Ringkas kata kawin Nabi Muhammad dan Khadijah. Nyaman Nabi memperjuangkan agama. Karena Khadijah seorang janda yang sugih, umur 40 tapi bungas. Jangan membayangkan umur 40 Khadijah wayah ini. Khadijah wayah ini 40 tak keriput sudah. Khadijah Nabi kita Muhammad luar biasa bungas. Kata-kata bijaksana membela dengan Nabi dihina maka Khadijah yang memuji. Nabi hendak dibunuh orang Khadijah yang di depan melindungi Nabi. Nyaman kalau dapat bini gitu Pak. Ini bini seorang awak dihina orangnya 4 jam hina yang ya aku padakan orang hirang desir hirang tuh aja apa ngalihnya dapat bini kayak itu duit kena dia ya Rasulullah habiskan duit ulun kada apa-apa ulun rela demi perjuangan agama Allah tuh bini itu Khadijah bini awak jangan banyak nukar rokok tegin bekalahi dulu mana duit yang kayak apa ya rokok taros ya coba rokok tuh jangan diisap dibantes ya laki duit memberi rokok bekalahi dulu dan laki memberi ambil pulang payah memberi ya Allah hai mudahan ibu-ibu masuk surga berataan
Boleh. Mun hendak serumah tangga sakinah umpati Khadijah walaupun sudah wafat Nabi kada pernah kada ingat terus sampai Nabi kawin dengan Aisyah, maka Nabi menyembelih kambing, daging dibagikan kepada kawan-kawan Khadijah, tanda bukti cinta Nabi Muhammad tak akan pernah pudar dengan Siti Khadijah. Kenapa? Khadijah baik benar wan Nabi. Mun pian mati mana ada laki sedih, malah merdeka aja laki. Ngapa aja maka kau merdeka malampir mampus aja. Aku lawas sudah mendoakan bini ketu mati aja. Jangan, kenapa pian enggak ada baik. Engkau pian. Laki yang berdiam-berdiam tuh mungkin inya banyak menaruh penderitaan yang kada kawa diucapkannya. Jadi baik-baik wan laki. Lalu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memperjuangkan agamanya untuk kita supaya kita kenal dengan Allah, supaya kita kenal dengan agama, supaya kita ini menjadi umat-umat yang nantinya masuk ke dalam surga bersama Nabi Muhammad. Rela haja ditawaki batu, patah gigi, berdarah muha sampai merangkak Nabi Muhammad, sampai bumi mengatakan, "Ya Rasulullah, satu tetes darah yang akan menetes ke bumi akan kutelan negeri Taif beserta orang-orangnya." Demi cinta Nabi dengan negeri Taif, setiap darah yang hendak menetes ke bumi disapu dengan seruban mulia sehingga satu tetes pun tidak ada yang menetes ke bumi. Kenapa? Aku berkeinginan ya Nabi, walaupun saat ini mereka menyakiti aku, tapi aku tetap berharap dari keturunan mereka nanti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersandar di di batang kurma, datang malaikat penjaga gunung. "Ya Muhammad, izinkan aku hendak menimpakan gunung kepada orang Taif nyaman mampus berataan." "Jangan ya Nabi, jangan. Aku tetap berharap mereka kada tahu siapa aku tetap berharap dari keturunan mereka beriman kepadaku, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala." Akhlak Nabi luar biasa. Nabi disakiti balas kebaikan. Kalau kita baik balas baik biasa, tapi kalau Nabi dibuat kejahatan, dijolimi, dibalas dengan kebaikan. Kada jarang tangan Nabi hendak bersalaman di tengah orang, ditapak orang. Kada jarang dahi Nabi didurung orang, padahkan orang bungul. Kada jarang wajah mulia Nabi dirudahi orang. Tapi apa yang terjadi? Adakah Nabi membalas? Kada. Nabi kalau masalah pribadi biar kayak apa orang menyakiti Nabi kada mau sarik. Tapi kalau masalah agama baru Nabi kita Muhammad sarik karena membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu kemuliaan dan akhlak Nabi. Tahu kalau kisahnya kayak apa Nabi? Memberi makan seorang Yahudi buta di pasar. Orang Yahudi buta itu pian setiap hari mengoceh menyambat Nabi aja. Nabi ini, Nabi itu tukang sihir ini, jangan parak ini, orang gila, macam-macam. Tapi nya kada sadar yang menyuapi makan setiap pagi adalah tangan mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan. Orang nyambati diberi makan. Awak mana ada tetangga merangut gin mini kepala. Pindah gin abahnya dari sini aja. Napa aja abahnya tuh orang sebelah tuh merangut terus aja. Merangut apalah dipikirkan. Marah ia merangut. Awak biasa aja orang merangut, awak senyum. Nyaman apalah dipikirkan. Nabi disambatina menyuapi sampai Nabi wafat. Setelah Nabi wafat datang Abu Bakar kepada Aisyah. Apa ujar Abu Bakar? "Wahai anakku," nyambat Aisyah, "apa amalan Nabi yang belum abah gawi?" Padahkan apa ujar Aisyah? "Tidak ada lagi wahai abah. Sudah semua amalan Nabi yang digawi Nabi sudah pian gawi. Tolong sampaikan dan ingat-ingat lagi wahai Aisyah." Ada kada? Ada ujar Aisyah. Ulun hanya ingat bahai. Apa Aisyah? Di pasar ada orang Yahudi yang buta yang setiap hari ngoceh nyambati Nabi macam-macam. Nah, Nabi setiap pagi memberi makan. Lalu jar Abu Bakar, "Esok aku akan menggantikan." Datang Abu Bakar ke situ, menyuapi orang buta tuh. Si buta masih aja nyambati Nabi, mengungol itu ini macam. Nah, Abu Bakar kada tahan lagi, merasa tuh semakin genjang menyuapi. Takajut si buta tuh. "Siapa kau?" "Ya buta." Ini aku yakin ya buta, lain orang yang biasa menyuapi aku ini Dasar bujur ya Abu Bakar. Aku Abu Bakar, tahukah? Tahu kada yang kau sambati selama ini yang memberi makan kau siapa? Adalah orang yang kau sambat, itu adalah Nabi Muhammad. Dan saat ini dia sudah tiada, dia sudah wafat. Aku menggantikan ya Abu Bakar. Manangnya si buta tadi langsung beriman ke hadapan Abu Bakar. Kenapa? Karena akhlaknya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka la'ala khuluqin azim. Nabi sudah dipuji oleh Allah dalam Quran, sungguh mempunyai akhlak yang begitu agung. Kada kawa kita melawani akhlak Nabi Muhammad. Setidaknya kita adalah mengumpati akhlak dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir, momentum peringatan Maulid, umpati apa yang disampaikan oleh Nabi, yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus ke muka bumi melainkan hanya menyempurnakan akhlak manusia. Maka dari itu Pak, didik bini kita biar berakhlak, didik
anak kita biar beradab, agar supaya inya mulia dunia dan akhirat. Nah, orang tidak akan pernah berakhlak kalau tanpa didasari dengan ilmu agama. Makanya anak buai sekolahkan, jangan galang aja digandalkan. Ini ada aja orang berpandir, ada papa guru anakku kada sekolah kada mengaji, kami nih pang bungulai hidup sampai wayah ini, hujar kumun hidup babi gin hidup. Apa yang dibanggakan? Namun hidup manggala tu cucukkan ke tanah hidup nya. Tapi kita anak hidup, tapi hidup yang berakhlak dan beragama, agar supaya yang bahagia adalah kita sebagai orang tua waktu kita berada di alam kubur. Siapa yang mendoakan kita? Anak kalau bungol ngalih hidupnya, menyupani kadang di rumah di masyarakat karena kada be ilmu. Ini ada kisah juga dari kawan. Orang bernama Aham dan Ibad bemeruai. Ibad penyembahyang, Aham ada suara sembahyang. Ujar anak pengulu, Bang Bian ada sembahyang Jumat hari ini, angkat batis dari sini. Abah pengulu sambat orang terus. Ujar Aham, hendak aja aku sembahyang, tapi aku kada suah sembahyang Jumat. Umpati orang di masjid. Tulak si Aham duduk mencari tihang masjid bersandar situ nah. Kada lawas mantuha mencatuk dauh. Dakum ya takajutnya. Alhamdulillah aja. Napa aja abah tu bababun ya. Ujo orang kampung, nah napa ini je menantu si kong maneh. Ibad kada sembahyang waktu itu. Kau ke mana bad ya Aham? Aku nak belabuh je Ibad. Aduh ja, lidah kawanku ja. Kada lawas naik mimbar tu guru daya teh. Apa hatib membawa tongkat dengan buku kan. Inya kada suah sembahyang. Nggewil orang sebelah. Sebelum sembahyang ba absen kah ja. Ganangannya ba absen. Membaca itu kang khutbah. Alhamdulillah. Pendengarnya Aham adalah orang ada susah sembahyang, berdirinya ada aja, tak kurehing tukang khutbah. Ujar orang masjid memang bungul tambuk manusia ini, kacau orang sejumatan sembahyang gara-gara ini aja. Pas khutbah hendak habis, ibadallah ya, pendengarnya ibad adalah mengizinkan pulang marwai, belabuh aja. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barokah, mudah-mudahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Kalau ada sumur di ladang boleh menumpang mandi, mengkurang panjang baru dayat undang sekali lagi lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa guru kita. Mudah-mudahan Sidin diberikan panjang umur, diberikan kesehatan, mudah-mudahan hajat-hajat Sidin dikabulkan Allah, baik hajat dunia dan hajat akhirat. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah bila kami mangiopian guru jangan menolak guru lah, cocok guru selera lan bubuhannya nih. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, kini kita memasuki acara yang keempat, yaitu doa. Untuk doa ini kami mintakan kepada Tuan Guru Haji Rusli, kepada beliau kami persilahkan.